Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Antara Dua Sisi, dan selamat datang buat yang baru gabung di channel Antara Dua Sisi, tempat di mana kisah-kisah misteri, cerita horor nyata dan kejadian tak masuk akal disampaikan dengan penuh ketegangan dan nuansa mencekam. Setiap cerita yang kami hadirkan bukan sekedar untuk menakuti, tapi juga mengajak kita merenung bahwa di dunia ini ada dua sisi yang berjalan berdampingan, nyata dan tak kasat mata. Bersiaplah untuk mendengarkan kisah-kisah yang membuat bulu kuduk merinding dan memacu adrenalin. Bagaimanakah ceritanya? Langsung aja kita masuk ceritanya. Anggi adalah seorang wanita berusia 30 tahun. Ia membuka sebuah salon kecil di pinggir jalan pasar. Setiap hari, Anggi bekerja dari pagi sampai malam. Ia memotong rambut, merias wajah, dan melayani pelanggan dengan senyum ramah. Awalnya, salon Anggi cukup ramai. Banyak ibu-ibu dan remaja datang untuk potong rambut dan krimbat. Anggi merasa bangga karena usahanya mulai dikenal orang. Namun, semuanya berubah sejak salon baru dibuka tidak jauh dari tempatnya. Salon itu milik seorang wanita bernama Rina. Salon Rina terlihat lebih mewah dan selalu ramai pengunjung. Setiap kali Anggi melihat ke arah salon Rina, hatinya terasa panas. Kenapa salon dia selalu penuh, padahal baru buka? Gumam Anggi kesal. Hari demi hari, pelanggan Anggi semakin berkurang. Kursi di salonnya sering kosong, sementara dari kejauhan, Anggi bisa melihat salon Rina penuh orang dan terdengar tawa pelanggan. Anggi mulai merasa iri dan sakit hati. Ia merasa usahanya akan bangkrut jika terus seperti ini. Suatu sore, Anggi duduk sendirian di dalam salon. Ia menghitung uang hasil kerja hari itu. Jumlahnya sangat sedikit. "Kalau begini terus, aku bisa tutup usaha," katanya dengan suara pelan. Dalam hati, Anggi mulai berpikir aneh-aneh. Ia ingin salon miliknya kembali ramai seperti dulu. Ia ingin lebih sukses dari Rina. Ia ingin semua pelanggan datang kepadanya. Malam itu Anggi tidak bisa tidur. Bayangan salon Rina yang ramai terus muncul di pikirannya. Perasaan iri dan marah bercampur jadi satu. Tanpa sadar, Anggi mulai berpikir untuk mencari jalan pintas agar usahanya cepat maju. Ia belum tahu, keinginannya itu akan membawanya ke jalan gelap yang penuh teror. Di luar rumah, angin malam bertiup pelan. Dari arah jendela kamar Anggi, terdengar suara seperti langkah kaki seseorang. Padahal rumah itu hanya ia tinggali seorang diri. Anggi menarik selimutnya lebih erat, tanpa tahu bahwa awal dari malapetaka sudah dimulai. Keesokan harinya, Anggi membuka salonnya seperti biasa. Namun suasana tetap sepi. Tidak ada satupun pelanggan yang datang sampai siang. Anggi duduk di kursi sambil melamun. Matanya menatap cermin besar di depan salon. Wajahnya terlihat lelah dan penuh pikiran. Saat itulah, seorang wanita tua masuk ke salonnya. Rambutnya panjang, disanggul rapi dengan tusuk konde kuno. Pakaiannya serba hitam dan wajahnya terlihat pucat. "Potong rambut, Nak," kata wanita tua itu dengan suara pelan. Anggi segera berdiri dan mempersilahkan duduk. "Iya, Bu, silahkan." Saat Anggi mulai memotong rambut, wanita tua itu melihat sekeliling salon yang sepi. "Salonmu bagus, tapi kenapa tidak ramai?" tanya wanita itu. Anggi terdiam sejenak, lalu menghela nafas. "Sejak ada salon baru, pelanggan saya pindah ke sana, Bu." Wanita tua itu tersenyum tipis, seperti sudah tahu jawabannya. "Kalau mau ramai lagi, ada jalan cepat," katanya lirih. Anggi berhenti memotong rambut. "Jalan cepat bagaimana, Bu?" Wanita tua itu menatap Anggi lewat cermin. "Ada pesugihan tusuk konde, bisa membuat usahamu ramai dan wajahmu selalu terlihat cantik." Jantung Anggi berdebar. "Pesugihan?" tanya Anggi ragu. Wanita itu mengangguk pelan. "Tapi tidak gratis, ada syaratnya." "Syarat apa, Bu?" tanya Anggi semakin penasaran. Wanita tua itu menunduk dan berbisik. "Harus memberi tumbal. Orang di sekitarmu akan diambil satu persatu." Anggi langsung merinding. Itu berbahaya, Bu." Wanita tua itu berdiri dari kursi. "Pikirkan baik-baik.
Kalau kau mau, datanglah ke makam tua di hutan belakang desa pada malam Jumat Kliwon. Sebelum Anggi sempat bertanya lagi, wanita tua itu sudah melangkah keluar dari salon. Anggi berdiri terpaku. Ia merasa kata-kata wanita itu seperti terngiang terus di kepalanya. Sepanjang hari, Anggi tidak bisa tenang. Ia teringat wajah salon Rina yang selalu ramai. Ia teringat uangnya yang semakin habis. Malamnya, Anggi duduk di kamar sambil memegang ponsel. Ia melihat foto salonnya dulu yang penuh pelanggan. "Apa aku harus melakukan itu?" bisiknya. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pelan di jendela. Tok, tok, tok. Anggi terkejut. Ia menoleh ke arah jendela. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di kaca jendela, ia melihat bayangan seorang wanita berkonde berdiri di luar. Anggi menjerit dan memejamkan mata. Saat ia membuka mata kembali, bayangan itu sudah menghilang. Tapi di lantai kamarnya, tergeletak sebuah tusuk konde berwarna emas. Tangannya gemetar saat memungutnya. Di telinganya, terdengar suara bisikan halus. "Datanglah, Jumat Kliwon." Anggi terduduk lemas. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Malam Jumat Kliwon akhirnya tiba. Sejak sore, Anggi merasa gelisah. Tusuk konde emas itu ia simpan di dalam tas kecil. Hatinya ragu, tapi rasa penasaran dan keinginannya untuk sukses lebih besar dari rasa takutnya. Saat jam menunjukkan pukul 12 malam, Anggi keluar dari rumah. Ia berjalan menuju hutan kecil di belakang desa, tempat makam tua berada. Jalan menuju makam itu gelap dan sepi. Hanya suara jangkrik dan angin malam yang terdengar. Langkah Anggi terasa berat, tapi ia terus berjalan. "Ini pasti cuma perasaanku saja," bisiknya sambil memeluk tasnya. Sesampainya di makam tua, Anggi melihat deretan nisan yang sudah rusak dan ditumbuhi rumput liar. Udara terasa dingin dan bau tanah lembab menusuk hidung. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Lilin yang dibawanya hampir padam. "Anggi?" Sebuah suara memanggil namanya. Anggi terkejut dan menoleh ke segala arah. "Siapa itu?" tanyanya dengan suara gemetar. Dari balik pohon besar, muncul sosok wanita berpakaian putih. Rambutnya panjang, disanggul dengan tusuk konde hitam. Wajahnya pucat, matanya kosong, tanpa ekspresi. Anggi mundur beberapa langkah. "Kau datang membawa tusuk konde itu?" tanya sosok itu dengan suara dingin. Anggi mengangguk perlahan dan mengeluarkan tusuk konde emas dari tasnya. Wanita itu tersenyum tipis, tapi senyumnya membuat Anggi semakin takut. "Jika kau ingin kaya dan usahamu ramai, pakailah tusuk konde ini setiap hari," kata makhluk itu. "Apa syaratnya?" tanya Anggi dengan napas terengah. Wanita itu mendekat. "Kau harus memberi tumbar, 1 nyawa setiap bulan, mereka yang dekat denganmu." Anggi terdiam, jantungnya berdegup kencang. "Kalau aku menolak?" tanya Anggi. Wajah wanita itu berubah gelap. "Kalau menolak, kau akan kehilangan semuanya." Anggi memejamkan mata. Bayangan salon Rina yang ramai dan salonnya sendiri yang sepi muncul di pikirannya. Dengan tangan gemetar, Anggi mengangguk. Aku setuju." Wanita itu tertawa pelan. Suaranya seperti angin berdesir di antara nisan. Tusuk konde emas di tangan Anggi tiba-tiba terasa panas. Anggi berteriak kesakitan, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Wanita itu menancapkan tusuk konde ke rambut Anggi. Sekejap, semua menjadi gelap. Saat Anggi sadar, ia sudah berada di depan makam sendirian. Tidak ada siapa-siapa. Tusuk konde emas sudah terpasang di rambutnya. Anggi berlari pulang dengan tubuh gemetar. Namun di telinganya, suara wanita itu masih terdengar. "Mulai malam ini, kecantikan dan rezekimu milikku, dan tumbalmu akan segera datang." Anggi menangis di sepanjang jalan. Ia sadar, perjanjiannya tidak bisa dibatalkan. Dan dari kejauhan,
terdengar suara tawa perempuan yang menggaung di dalam hutan. Keesokan paginya, Anggi bangun dengan tubuh terasa ringan. Ia berjalan ke kamar mandi dan melihat wajahnya di cermin. Anggi terkejut. Kulit wajahnya terlihat lebih cerah dan halus. Matanya tampak lebih segar, tidak seperti biasanya yang lelah. "Kenapa aku kelihatan berbeda?" bisiknya. Tusuk konde emas masih terpasang rapi di rambutnya. Anggi segera membuka salonnya. Baru saja pintu dibuka, satu orang pelanggan datang. Lalu 2 orang. Tidak lama kemudian, salon Anggi penuh. "Bu Anggi, sekarang makin cantik ya," kata seorang pelanggan. "Salonnya enak, rasanya betah di sini," kata yang lain. Anggi tersenyum, tapi hatinya merasa aneh. Biasanya salon sepi, sekarang malah ramai seperti pasar. Hari itu, Anggi mendapat uang lebih banyak dari biasanya. Ia pulang dengan perasaan senang, tapi juga takut. Malamnya, saat Anggi hendak tidur, ia mendengar suara pelan dari arah cermin. "Anggi." Ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Suara itu terdengar lagi, seperti suara wanita menangis. Anggi menutup telinganya dengan bantal. "Ini cuma capek," katanya menenangkan diri. Namun setiap malam, suara itu selalu datang. Kadang suara tertawa, kadang suara tangisan. Beberapa hari kemudian, Anggi melihat salon Rina mulai sepi. Banyak pelanggan pindah ke tempatnya. Saat bertemu Rina di jalan, Rina terlihat pucat dan lelah. "Kok salonmu sekarang ramai sekali, Gi?" tanya Rina. Anggi hanya tersenyum kaku. Di dalam salon, Anggi mulai melihat bayangan wanita berkonde di cermin. Jika ia menoleh, bayangan itu hilang. Suatu sore, salah satu karyawannya, Siti, berkata dengan wajah ketakutan, "Bu Anggi, tadi saya lihat ada wanita berdiri di belakang ibu di cermin." Anggi terdiam. "Kamu cuma salah lihat," jawabnya cepat. Namun malam itu, Anggi bermimpi buruk. Ia bermimpi berjalan di kuburan, dikelilingi banyak wanita tanpa wajah. Di tangan mereka ada tusuk konde yang meneteskan darah. Saat bangun, rambut Anggi basah oleh keringat. Ia mulai sadar, keberhasilan ini bukanlah hal yang wajar. Di cermin kamarnya, tiba-tiba muncul tulisan seperti goresan. "Waktumu memberi tumbal sudah dekat." Anggi menjerit ketakutan. Tusuk konde di kepalanya terasa berat seperti menancap ke tulang. Ia memegang rambutnya sambil menangis. "Apa yang sudah aku lakukan?" katanya lirih. Sejak muncul tulisan aneh di cermin, Anggi tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam, ia selalu terbangun karena mimpi buruk. Di salon, suasana mulai terasa tidak nyaman. Anggi sering melihat bayangan wanita berkonde di sudut ruangan. Jika didekati, bayangan itu langsung menghilang. Suatu pagi, karyawannya yang bernama Siti datang dengan wajah pucat. "Bu Anggi, semalam saya mimpi buruk," kata Siti pelan. "Mimpi apa?" tanya Anggi. "Saya melihat wanita berkonde berdiri di depan rumah saya. Wajahnya rusak dan dia memanggil nama saya." Anggi terdiam, jantungnya berdebar kencang. "Itu cuma mimpi," jawab Anggi, walau suaranya gemetar. Hari itu, Siti bekerja seperti biasa. Namun sore hari, Siti tiba-tiba mengeluh pusing. "Bu, kepala saya sakit sekali," katanya sambil memegang kepalanya. Belum sempat Anggi menjawab, Siti jatuh pingsan di lantai salon. Anggi dan pelanggan panik. Mereka membawa Siti ke rumah sakit. Malam harinya, Anggi mendapat kabar buruk. Siti meninggal dunia. Dokter bilang Siti terkena serangan jantung mendadak. Anggi menjatuhkan ponselnya. Tubuhnya lemas. "Tidak, tidak mungkin," bisiknya. Di kamarnya, Anggi menangis ketakutan. Ia teringat kata-kata makhluk di makam. 1 nyawa setiap bulan. Tiba-tiba terdengar suara tawa pelan di belakangnya. Anggi menoleh ke cermin. Di sana berdiri wanita berkonde dengan wajah penuh luka. "Ini tumbal pertamamu," kata makhluk itu dengan suara dingin. Anggi menutup mata dan berteriak, "Aku tidak mau lagi, hentikan ini." Makhluk itu mendekat. "Kau sudah berjanji, rezekimu ditukar dengan nyawa." Tusuk konde di rambut Anggi terasa panas dan sakit.
Ia memegang kepalanya sambil menangis. Sejak kematian Siti, Anggi selalu dihantui rasa bersalah. Setiap melihat kursi kosong di salon, ia teringat wajah Siti. Namun anehnya, salon Anggi semakin ramai. Uang terus berdatangan. Anggi takut sekaligus tergoda. Ia sadar, tumbal pertama sudah diambil. Dan ia tahu, tumbal berikutnya akan segera datang. Di malam hari, suara wanita itu kembali berbisik di telinganya. Siapkan tumbal kedua. Anggi menutup wajahnya dengan kedua tangan. Hidupnya kini dikelilingi kekayaan dan kematian. Sejak kematian Siti, hidup Anggi tidak pernah tenang. Setiap malam ia selalu mendengar suara langkah kaki di dalam rumahnya. Kadang suara itu berjalan pelan, kadang seperti orang menyeret sesuatu di lantai. Saat Anggi membuka mata, ia sering melihat bayangan wanita berkonde berdiri di sudut kamar. "Pergi, pergi," bisik Anggi sambil menutup selimut. Namun bayangan itu tidak pernah benar-benar hilang. Suatu malam, Anggi terbangun karena kepalanya terasa sakit sekali. Tusuk konde di rambutnya seperti menancap lebih dalam. Ia berlari ke kamar mandi dan melihat cermin. Di belakangnya berdiri wanita berkonde dengan wajah penuh darah. "Kau belum membayar semuanya," kata makhluk itu. Anggi menangis. "Aku tidak mau lagi, aku mau berhenti." Makhluk itu tertawa pelan. "Tidak bisa, kau sudah milikku." Sejak saat itu kejadian aneh terus terjadi di salon. Lampu sering mati sendiri. Kursi bergerak tanpa ada yang menyentuh. Pelanggan mengaku merasa pusing dan melihat bayangan wanita di cermin. Suatu hari, seorang pelanggan berteriak ketakutan. "Ada perempuan di belakang saya," katanya sambil menunjuk cermin. Semua orang menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Pelanggan itu langsung kabur dan tidak pernah kembali lagi. Anggi semakin stres. Ia sering duduk sendirian di salon sambil memegang kepalanya. "Aku ingin lepas dari semua ini," katanya sambil menangis. Malam itu, Anggi bermimpi berada di tempat gelap. Banyak wanita berkonde mengelilinginya. Mereka semua memegang tusuk konde tajam. "Gantikan kami," kata mereka bersamaan. Anggi terbangun dengan tubuh gemetar. Saat ia menyentuh rambutnya, tusuk konde terasa menyatu dengan kulit kepalanya. Ia mencoba mencabutnya, tapi darah keluar. Anggi menjerit kesakitan. "Tidak bisa dilepas," katanya panik. Keesokan harinya, Anggi menemui seorang tetua kampung untuk meminta tolong. "Pak, saya diganggu makhluk aneh. Saya takut," katanya dengan suara gemetar. Tetua kampung itu menatap kepala Anggi dengan wajah serius. "Kamu memakai benda terlarang. Itu pesugihan tusuk konde. Kalau tidak dihentikan, akan ada tumbal lagi." Anggi menangis. "Apa yang harus saya lakukan?" Tetua kampung itu menghela napas panjang. "Kamu harus siap menghadapi akibatnya. Makhluk itu tidak akan pergi dengan mudah." Anggi pulang dengan hati penuh ketakutan. Di kamarnya ia kembali mendengar bisikan. Tumbal kedua sudah dekat. Anggi terduduk lemas di lantai. Ia sadar, teror ini tidak bisa dihentikan begitu saja. Dan malam itu, suara tawa wanita berkonde menggema di seluruh rumahnya. Keesokan pagi, Anggi kembali menemui tetua kampung yang kemarin ia datangi. Wajah Anggi terlihat pucat dan matanya sembab karena kurang tidur. "Pak, tolong ceritakan semuanya. Saya ingin tahu asal-usul pesugihan tusuk konde ini," kata Anggi dengan suara lemah. Tetua kampung mengajak Anggi duduk di teras rumahnya. Ia menyalakan rokok dan menghela napas panjang. "Pesugihan tusuk konde berasal dari arwah seorang wanita yang mati tragis," katanya pelan. Anggi menelan ludah. "Dulu, wanita itu terkenal cantik dan pandai berdandan. Ia membuka usaha kecantikan seperti kamu, tapi ia sangat iri pada wanita lain yang lebih sukses darinya," lanjut tetua kampung. "Suatu hari, wanita itu membunuh saingannya karena cemburu. Setelah itu, ia sendiri dibunuh warga dan dikubur di hutan tanpa doa.
Arwahnya tidak tenang dan berubah menjadi makhluk penunggu pesugihan. Arwah itu membenci wanita yang ingin kaya dengan kecantikan, kata tetua kampung. Ia memberi kekayaan, tapi menukarnya dengan nyawa orang-orang di sekitarnya. Anggi gemetar mendengarnya. Jadi, Siti mati karena saya? Tanya Anggi sambil menangis. Tetua kampung mengangguk pelan. Bukan hanya Siti. Kalau kamu tidak menghentikannya, akan ada tumbal berikutnya. Anggi menutup wajahnya dengan kedua tangan. Apa saya bisa lepas dari perjanjian ini, Pak? Tetua kampung terdiam sebentar. Ada satu cara. Kamu harus mengembalikan tusuk konde itu ke makam asalnya dan memohon ampun. Tapi makhluk itu pasti melawan. Anggi mengangguk perlahan. Saya mau mencoba. Saya tidak mau ada korban lagi. Malam itu, Anggi pulang dengan hati penuh tekad. Namun saat sampai di rumah, ia melihat bayangan wanita berkonde duduk di kursinya. Kau mau lari? Kata makhluk itu dengan suara dingin. Anggi menangis. Aku tidak mau lagi. Lepaskan aku. Makhluk itu tertawa. Kau sudah pakai wajahku, kekayaanku, dan jalanku. Sekarang giliranmu membayar. Lampu rumah tiba-tiba mati. Angin dingin berhembus kencang. Di cermin, Anggi melihat wajahnya berubah perlahan menjadi pucat dan rusak, seperti wajah makhluk itu. Anggi menjerit ketakutan. Aku akan mengembalikan tusuk konde itu, teriaknya. Suara tawa menggema di seluruh rumah. Kau tidak akan sempat. Anggi jatuh terduduk di lantai. Ia tahu waktu semakin sedikit. Tumbal berikutnya sudah menunggu. Dan ia harus segera mengambil keputusan sebelum semuanya terlambat. Malam itu, Anggi tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan kata-kata tetua kampung. Kamu harus mengembalikan tusuk konde itu ke makam asalnya. Dengan tangan gemetar, Anggi berdiri di depan cermin. Ia menatap tusuk konde yang menancap di rambutnya. Aku harus mengakhiri semua ini, katanya pelan. Anggi mengambil jaket dan sebuah senter. Ia keluar rumah saat malam sudah sangat sepi. Hanya suara angin dan anjing melolong dari kejauhan. Langkahnya menuju hutan terasa berat. Setiap beberapa langkah, ia merasa ada yang mengikutinya. Jangan menoleh, bisiknya pada diri sendiri. Sesampainya di makam tua, Anggi langsung berlutut di depan nisan yang dulu ia datangi. Aku mohon, lepaskan aku. Aku tidak mau ada korban lagi, katanya sambil menangis. Ia mencoba mencabut tusuk konde dari rambutnya. Anggi menjerit kesakitan. Darah mengalir di kepalanya. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Dari balik pohon, muncul wanita berkonde dengan wajah rusak. Kau mau mengkhianatiku? Suara makhluk itu terdengar marah. Aku tidak mau kaya dengan cara ini, teriak Anggi sambil menangis. Makhluk itu mendekat perlahan. Kau sudah menikmati kecantikanku. Sekarang kau harus bayar dengan nyawamu sendiri. Anggi gemetar. Ia memegang tusuk konde dengan kuat. Kalau harus berakhir, biarlah berakhir sekarang. Dengan sisa tenaga, Anggi mencabut tusuk konde itu dan melemparkannya ke makam. Tiba-tiba terdengar suara jeritan keras. Tanah makam bergerak seperti bergelombang. Makhluk itu berteriak kesakitan dan tubuhnya mulai menghilang seperti asap. Namun sebelum lenyap, makhluk itu berkata dengan suara dingin, "Kalau kau ingin bebas, berikan satu tumbal terakhir, orang yang paling kau cintai." Anggi menangis histeris. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Makhluk itu menghilang bersama angin dingin. Anggi jatuh terduduk di tanah.
kepalanya berdarah dan tubuhnya lemas. Saat ia bangun dan hendak pulang, ia melihat tusuk konde itu kembali tergeletak di tangannya, seolah benda itu tidak mau ditinggalkan. Di telinganya terdengar bisikan pelan. Besok, tumbal terakhir akan diambil. Anggi pulang dengan langkah tertatih, hatinya penuh ketakutan. Ia tahu pertarungan terakhir akan segera datang, dan nasibnya akan ditentukan pada tumbal terakhir itu. Pagi itu, Anggi duduk sendirian di dalam salonnya. Pintu belum dibuka, tapi hatinya sudah sangat gelisah. Kata-kata makhluk itu terus terngiang di kepalanya. Berikan satu tumbal terakhir, orang yang paling kau cintai. Anggi menatap pantulan wajahnya di cermin. Wajahnya terlihat pucat dan matanya cekung. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Semua sudah pergi karena aku, bisiknya sambil menangis. Tak lama kemudian, Rina datang ke salon Anggi. Ia terlihat lemah dan wajahnya sangat pucat. "Gi, aku mau bicara," kata Rina pelan. Anggi terkejut melihat kedatangan Rina. "Kamu kenapa kelihatan sakit?" tanya Anggi. Rina duduk dengan susah payah. "Akhir-akhir ini aku selalu mimpi didatangi wanita berkonde. Dia bilang aku harus datang ke salonmu hari ini." Mendengar itu, tubuh Anggi gemetar. Anggi sadar makhluk itu memilih Rina sebagai tumbal terakhir. Rina adalah orang yang paling Anggi benci, tapi juga orang yang paling dekat dengannya sebagai sesama pengusaha salon. "Pergi Rin, pulang sekarang," kata Anggi panik. Rina bingung. "Kenapa? Kamu kelihatan aneh sekali." Tiba-tiba lampu salon mati. Angin dingin berhembus kencang. Cermin besar di salon retak perlahan. Di dalam cermin muncul bayangan wanita berkonde dengan wajah rusak. "Serahkan dia," suara itu menggema. Rina menjerit ketakutan. "Anggi, ada apa ini?" Anggi berdiri di depan Rina sambil menangis. "Ini salahku, semua ini salahku." Wanita berkonde muncul di tengah salon. Rambutnya panjang, wajahnya penuh darah, dan matanya kosong. "Ini tumbal terakhirmu," katanya dingin. Anggi menggeleng keras. "Tidak, aku tidak mau lagi." Makhluk itu mendekat, dan tusuk konde terbang sendiri menuju kepala Anggi. "Ar!" Anggi berteriak kesakitan. Dalam rasa sakit dan takut, Anggi berteriak sekuat tenaga. "Kalau harus ada yang mati, ambil aku saja, jangan dia." Makhluk itu berhenti bergerak. Semua menjadi sunyi. Wanita berkonde menatap Anggi lama, lalu tersenyum menyeramkan. "Keserakahanmu telah berakhir. Sekarang kau menggantikan aku." Tubuh Anggi terasa panas dan dingin bersamaan. Rambutnya rontok, kulit wajahnya menghitam seperti terbakar. Rina pingsan di lantai salon. Saat lampu kembali menyala, Anggi sudah tidak ada. Yang tersisa hanya tusuk konde emas di lantai dan bayangan wanita baru di dalam cermin dengan wajah Anggi. Sejak hari itu, salon Anggi tutup selamanya. Warga sekitar sering melihat bayangan wanita berkonde di dalam salon kosong itu. Kadang terdengar suara tangisan, kadang suara tawa. Konon, arwah Anggi kini menjadi penunggu baru pesugihan tusuk konde, menggantikan makhluk lama dan menunggu korban berikutnya. Ingatlah, rasa iri dan dengki bisa membuat seseorang gelap mata dan mengambil jalan yang salah, seperti yang dilakukan Anggi. Terima kasih buat kalian yang masih setia di channel ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan setiap kisah horor terbaru dari kami. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.
Ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.